karena kita hidup di dalam bumi, artinya kita harus menjaga rumah kita gitu. Perlunya tindakan yang konsisten gitu. Konsisten tadi berangkat dari hal sendiri, misalnya dari rumah. Perlu sadar, insaf ya, jangan sampai. Nah itu untuk sebagai preventif ya, sebagai preventif. Yuk kita bisa gitu, apa namanya? Halo semua, kembali lagi di podcast Alpha 9 Channel. Kembali lagi di sini dengan saya Cahaya. Dan saya Luigi. Hari ini kita mau ngapain sih, Luigi? Hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang terjadi kemarin, yaitu Hari Bumi. Hari Bumi itu apa? Menurut aku sih kayaknya Hari Bumi tuh hari tentang bumi ya. Bener sih, tapi makna aslinya apa sih? Nah, dalam podcast hari ini, untuk menjawab pertanyaan itu, kami ada guest spesial yaitu Miss Meta. Wih. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian sudah mengundang Miss Meta. Oke, Miss Meta saat ini mengajar di sekolah High School Alpha Indah. Lebih tepatnya mengajar guru IPA ya, dan kelas 89. Nah, kita punya beberapa pertanyaan untuk Miss hari ini terkait dengan Hari Bumi. Tapi sebelum kita ke pertanyaan yang lebih detail, aku mau nanya, sebenarnya secara dasar Hari Bumi itu apa, Miss? Hari Bumi itu hari yang diperingati oleh seluruh, lebih tepatnya global ya, memperingati bagaimana sih pentingnya melindungi bumi kita, karena bumi itu merupakan rumah kita, di mana kita tinggal dan di mana kita hidup. Di rumah kita ya. Yes. Kita. Jadi sekarang kita mau masuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu kan kita udah tahu nih Hari Bumi itu apa. Tujuannya apa, Miss? Tujuannya memang kita membangkitkan kesadaran juga, sebagai karena kita hidup di dalam bumi, artinya kita harus menjaga rumah kita gitu. Menjaganya dengan cara apa sih? Dengan berbagai macam, peduli lingkungan, peduli sekitar, dan dengan tidak egois ke bumi, semena-mena merusak dan sebagainya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, jadi sebenarnya itu kayak biasanya itu bagaimana Hari Bumi bisa dirayakan di berbagai tempat? Bagaimana ya, dengan cara tadi ada gerakan peduli lingkungan, terus komunitas-komunitas pecinta lingkungan. Nah itu jadi semuanya itu bergerak satu untuk kegiatan memang peduli lingkungan gitu. Tadi Miss sempat bilang jangan egois ke bumi. Yes. Tapi kan bumi itu hanya planet. Kita emang bisa egois kepada bumi? Ya bisa saja dengan orang-orang yang tidak sadar kalau memang kita itu masih perlu rumah untuk tinggal. Kalau misalnya planet kita, bumi kita rusak, kita mau tinggal di mana? Apa siap planet Mars menampung kita gitu dengan segala macam rupawan keegoisan tersebut. Jadi memang perlunya kesadaran dari manusia itu sendiri, dan juga support government gitu dan komunitas penggerak lainnya gitu. Jadi wilayah mana saja yang memperingati Hari Bumi, Miss? Oh semuanya gitu, jadi global, dari Indonesia, dari Sabang, Merauke, dan juga ada International Earth Day and National Earth Day. Tapi kalau misalnya kita sadar kepada bumi, itu gimana cara menanam kesadaran dalam diri kita masing-masing? Nah memang dari berangkat hal yang kecil ya, jadi kita tidak muluk-muluk karena misalnya lingkungan kita masih egois. Nah itu bermula dari kita sendiri. Nah, kita kan misalnya saya sebenarnya sebagai guru, berarti saya menanamkan ke siswa-siswa saya bagaimana lebih dari hal yang kecil, misal membawa tumbler ke sekolah, nanti di sekolah akan direfill airnya dan sebagainya. Misalnya nanti ada satu hal untuk menulis di catatan, itu akan memakai kertas yang daur ulang melalui teknis bubur kertas, seperti itu sih. Jadi memang dari kita sendiri. Di sekolah ini juga sering ada banyak program ya, Miss? Iya. Kita juga sempat bikin ekobrik. Iya. Sekarang kita lagi bikin sabun dari minyak jelantah. Lalu juga sempat bikin paper pot. Yes. Ya,
itu memang gerakan yang sudah sangat bagus dan alangkah baiknya itu diteruskan lagi kegiatannya, tidak hanya saat Special Earth Day, tapi memang itu sudah menjadi kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya kalau kita tertanam, oh kita butuh, berarti kita mau tidak mau itu sudah kita harus lakukan gitu. Walaupun di sekitar masih ada banyak pro dan kontra, tapi kita tetap menjalankan program itu, dan bukan di hanya hari bumi saja gitu, sebagai regular program. Jadi kan pasti semua hal ada faktornya ya. Faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan orang untuk peduli kepada bumi? Faktor tentu pertama ya kesadaran. Kalau cara menanamkan kesadaran gimana sih, misalnya ya, tapi jangan amit-amit dia sudah terkena bencana dulu baru sadar gitu, tapi kan memang jangan sampai ya. Jadi harus tahu masa depan bumi kita. Jadi faktor-faktornya itu ya, pertama harus sadar, yang kedua memang perlunya tindakan yang konsisten gitu. Konsisten tadi berangkat dari hal sendiri, misalnya dari rumah tangga. Bagaimana setelah makan, misalnya setelah makan pisang, setelah makan apapun itu ya kita taruh tempat sampahnya di tempat yang tertentu. Kalau misalnya habis terima paket, nah itu kan ada kardus-kardus nih yang bisa dipakai lagi, nah itu di tempat yang terpisah. Jadi kan dengan hal itu kita bisa pakai lagi gitu kan, itu. Jangan sampai Miss kalau misalnya baru kena bencana Iya, baru sadar, insaf ya, jangan sampai. Nah itu untuk sebagai preventif ya, sebagai preventif. Yuk kita bisa gitu, bermula dari sendiri, kita bisa jaga lingkungan gitu. Tapi kalau misalnya kayak ada event-event besar gitu, kan itu biasanya hari yang orang baru gerak untuk menanamkan kesadaran itu dalam diri mereka. Tapi kalau ke sehari-hari itu mereka bisa ngapain? Oke, betul, good question. Jadi memang pertama, kalau kan kita tuh sering nih belanja ke supermarket atau minimarket terdekat kan. Nah itu udah nggak zaman lagi tuh pakai pakai plastik. Udah harus bawa tote bag ya, itu dari hal sendiri. Terus nih mau ke depan, mau beli, disuruh mamah mau beli apapun itu, ya berarti kalau bisa jalan kaki atau enggak naik sepeda gitu. Terus misalnya ke kasir, kan sekarang kan udah zaman elektronik ya, kris atau enggak itu. Nah itu juga salah satu untuk mengurangi uang kertas, produksi uang kertas kayak gitu. Jadi hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi mungkin orang nggak tahu caranya melindungi bumi. Nah, ada juga yang sudah melakukan hal baik, tapi dia belum sadar, oh aku tuh sudah berbuat baik loh untuk bumi kita gitu. Oke, jadi itu pasti kan kalau untuk menerapkan kayak gitu kan pasti ada tantangannya kan, Miss. Jadi tantangan utama dalam menerapkan gaya hidup itu apa ya, Miss? Iya, oke. Tantangan pertama konsisten ya. Memang konsisten itu sangat diperlukan, aksi yang terus-menerus, yang membentuk pola suatu kebiasaan gitu. Jadi memang kita beranjak, oh hari ini aku sudah berbuat apa nih untuk bumi gitu. Refleksi misalnya, oh aku tadi udah jalan kaki, udah pakai public transportation. Terus apalagi? Jadi itu salah satu action yang bikin addict, oh aku apalagi nih yang belum aku lakukan untuk bumi, kayak gitu sih. Jadi lebih ke konsistensinya aja. Miss pernah gak sih dengan analogi ya, itu namanya efek domino. Ya. Jadi misalnya dari hal kecil, lupa buang sampah, lupa matiin listrik atau apa gitu, tiba-tiba jadi lebih besar kejadiannya, terus jadi domino gitu. Iya, memang domino efek itu jangan sampai kita melakukan satu aksi dan akan mengakibatkan beberapa efeknya gitu. Jadi memang perlunya berpikir sebelum bertindak, itu memang perlu ya. Jadi kalau misalnya aku mau meninggalkan kamar nih, aku harus matiin AC dan matiin lampu, itu udah langsung aware gitu ya, langsung tring, oh aku belum matiin nih. Atau misalnya domino efek, misalnya ketika kan beban rumah tuh misalnya lagi tinggi-tingginya energi yang harus tuh, nah itu kan akan membuat
kalian akan membayar listrik lebih dari biasanya. Itu juga efek akan mengakibatkan faktor ekonomi juga bertambah gitu. Oke, jadi kan kita pasti tahu banyak orang yang mempeduli sama bumi kan. Tapi kenapa masih sebagian banyak masyarakat yang kayak nggak peduli gitu, atau mereka tahu harus peduli tapi ya bisa aja males buat ngelakuinnya atau gimana gitu, Mas? Memang perlunya sih kampanye ya, kampanye dalam misalnya dari hal kecilnya kampanye dari komunitas kecil gitu, komunitas kecil, terus dia bergabung dengan apa ya, misalnya hal simple, oh aku follow nih gerakan peduli lingkungan, nah itu juga salah satu ya kayak gitu. Jadi memang ya masalah apa ya, cuek gitu ya, cuek itu masih ada. Hal kecil aja misalnya kayak apa namanya, traveling kemana, oh mau bawa beli aja nih di supermarket, beli apa yang single use badal kan kayak gitu. Nah itu udah nggak boleh kayak. Jadi memang apa ya, dan kita juga saling kampanye juga hal kecil ke keluarga juga, misalnya oh adeknya pakai tisu berlebihan gitu kan, nah itu harus langsung diin aja, itu kampanye hal kecil dari skup keluarga gitu kan. Misalnya mamahnya atau mbaknya masih nih belum melakukan pilah sampah, berarti apa yang harus dilakukan, oh berarti pengadaan tong sampah, dua tong sampah yang berbeda, itu kan yang hal simple yang bisa kita apa ya kampanyekan di sekitar kita kayak gitu. Itu kan hal kecil doang, Mm-mm. kampanye kecil yang kita bisa lakukan sehari-hari. Tapi kalau misalnya Miss punya kesempatan untuk membuat kampanye besar dan program besar, itu Miss mau bikin program apa? Sebenarnya program itu sudah banyak ya, memang efektivitasnya aja sih sejauh efektif. Kalau misalnya terlalu banyak program nanti nggak efektif, ya hasilnya dampaknya juga akan kecil. Jadi memang mungkin program yang sudah berjalan saja, misalnya akan support apa namanya programnya OSIS di skup lingkungan ini. Nah jadi memang di apa ya, diefektifkan saja, lebih konsisten lagi. Jadi membuat sabun tidak hanya Earth Day saja, tapi gimana sih sabun itu tuh jadi misalnya sabun cair. Nah nanti sabun cair itu nanti kita donasikan ke sekolah misalnya untuk sebagai sabun cuci tangan kita, jadi itu untuk daily consume gitu, daily consumption kayak gitu sih. Jadi memang hal itu tuh jadi kayak misalnya mau bikin apa sih kemarin eco brick itu nggak hanya di itu sih, nggak hanya pas Earth Day saja, bisa aja nih misalnya nih eco brick juga bisa untuk menyanggah meja podcast. Nah itu juga bisa nih membuat eco brick. Jadi hal itu, jadi kita tuh butuh kita daur ulang lagi, ternyata itu kita tuh butuh gitu untuk kembangkan apa, di reuse, recycle gitu. Jadi tuh menurut Miss tuh peran generasi muda seperti murid-murid di sekolah high school Alpha Indah ini tuh peran untuk bisa melestarikan bumi apa ya, Miss? Oh banyak sekali ya peran untuk sebagai agent of change tentang peduli lingkungan. Jadi memang perannya memang kalian gen apa, gen alpha, Gen alpha. gen alpha, memang gen alpha itu konsistensinya yang perlu diiniin ya. Kadang mut-mutan, kadang enggak, aku males ini. Itu tolong apa namanya, dihapuskan gitu ya, karena memang kalian adalah generasi penerus kami, penerus Miss Meta, penerus Pak Widi gitu ya, dan lain-lain ya. Itu kami banyak harapan besar ke kalian untuk menjaga bumi kita, karena bumi kita adalah rumah kita, rumah di mana kita tinggal. Terus juga kita masih perlu bumi gitu, kita masih perlu udara untuk bernafas. Kebayangkan kita nafas aja harus beli gitu tabung oksigen, jangan sampai kayak gitu. Jadi ya kalian adalah penerus generasi kami, dan kami titip bumi dengan conscious dengan kesadaran yang penuh gitu. Kok jadi deg-degan dan selain itu generasi muda kayak anak-anak kita, kayak aku dan Wiki, itu kita juga ada mau acara untuk membangun bisnis. Oke. Menurut Miss, bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai dari Hari Bumi, 3R, 9R, dan istilah-istilah seperti itu dalam membangun bisnis dan juga berinteraksi dalam hal tersebut? Oke. Ya good question ya. Jadi memang perlunya kalau kita berbisnis ya. Kalau berbisnis itu kan memerlukan taruhlah packaging ya. Nah,
packaging yang single use abis itu dibuang langsung ke tong sampah, itu kan kayak sedih gitu, tidak mencerminkan oh aku tuh generasi penerus pelindung bumi. Jadi kalau boleh saran, yuk kita mulai ganti uh, tipe packaging kita dengan yang apa ya, bisa yang terbuat dari daur ulang atau enggak dari yang terbuat dari alam. Misalnya negara Thailand sudah mulai apa ya, meluncurkan packagingnya tuh dari kulit pisang, dari apa, buah daun pisang. Nah, Punya Indonesia juga ya. oh ya kita, nah ya di Bali, ya di Bali udah ada kan. Nah itu jadi yang pakai tin wall itu bisa pakai apa namanya, kulit pisang. Yang tadinya botolnya single use bisa pakai dari bambu gitu. Jadi sudah mulai nanti ya, harapannya Pemda kelas 89 ya akan membuat peraturan untuk membuat apa ya, packaging yang tidak single use gitu. Itu titipnya Anies Meta. Jadi kan untuk peran kan seharusnya semua orang harus ada perannya untuk melestarikan bumi ya. Tapi dalam event kita untuk membuat bisnis tuh apa peran kita sebagai yang melakukan jual beli, dan yang beli itu apa peran kita dalam melestarikan bumi? Beli ya, oke. Karena ini masalah jual beli, berarti misalnya kita berkaca pada pembeli dulu. Berarti pembeli itu sadar untuk yuk tidak lagi menggunakan kantong plastik. Misalnya bawa basket dari kelas gitu kan, itu bisa. Terus misalnya bawa tote bag gitu, kalau lupa tote bag pakai apa namanya, waktu itu pernah kan ada apa, pembuatan tote bag dari kain. Oh iya. Ya Oh teknik iya. ikat itu. Nah itu bisa jadi, kalau yang lupa bawa tote bag, nah itu bisa di apa namanya, bisa dipakai untuk apa itu, sebagai pembeli ya gitu, dalam peduli bumi, peduli lingkungan. Nah kalau untuk penjual ya harapannya ya itu tadi, misalnya transaksi pakai uang elektronik, karena untuk mengurangi produksi apa ya, kertas pada uang uang kertas ya, uang kertas kayak gitu. Satu lagi misalnya lupa tadi, yang pembeli tadi juga, yang penjual nih, bagian penjual ya itu harapannya ya packaging, tolong banget memang, yuk gitu, bisa yuk gitu apa namanya, ubah apa namanya, tipe apa ya, apa mengubah Tipe apa ya, mengubah packaging gitu ya, bentuk Iya. packaging, jadi ya jangan single use gitu. Tapi kan udah mulai ada plastik yang biodegradable kan, Miss? Oh iya betul, nah itu bisa bisa pakai, itu salah satu opsi bisa gitu. Eh, tapi kan misalnya kita lagi mulai bisnis nih, Miss. Mm-mm. Kalau misalnya hal-hal kecil seperti menggunakan plastic gloves atau juga beberapa em, apa namanya, material yang dari plastik, itu cara mencegahnya gimana? Kalau ketika kalau plastic gloves, sebenarnya tuh plastik kan susah terurai ya gitu ya. Iya, Jadi memang dari karet bisa, karet akan mulai mudah terurai dibanding plastik. Karet itu ya, plastik yang terbuat dari hand gloves terbuat dari karet bisa, atau enggak yang sudah jadi satu packaging gitu, jadi nggak usah ngambil touch direct the item gitu. Jadi menurut Miss, untuk prediksi jika contohnya kita terus melestarikan bumi dan alam, itu prediksi Miss tuh apa yang terjadi dalam masa depan? Berapa tahun ke depan gitu. Iya, Oke, berapa ya tahun ke depan? harapannya ya, prediksi ya tergantung apa yang bisa kita lakukan untuk bumi ya. Kalau misalnya emang kita apa namanya, konsisten dalam termasuk diri kita sendiri untuk apa namanya, menjaga lingkungan ya, tadi pilah sampah, yuk kita, dan lain itu ya harapannya ya, misalnya kita nggak usah pindah planet ya. Jadi memang karena bumi itu rumah kita, sebagaimana sebisa mungkin kita jaga gitu, tetap hijau, tetap apa namanya, tetap lestari gitu gitu. Jadi misalnya nih kita coba berimajinasi, Mm-mm. kalau misalnya kita tidak melestarikan bumi, dan misalnya bumi kita udah mulai plastik semua,
10 tahun ke depan itu ada Ya, dampak apa ya Miss? ya tidak ada kehidupan. Ya, sedih ya. Ya, Sedih jangan sampai. banget. Tapi kalau sebaliknya kita melestarikan bumi 10 tahun ke depan gimana? Kita melestarikan, ya, kita bisa hidup dan generasi kita juga bisa nyaman tinggal di dalamnya dan Amin. ya ekosistem akan berjalan dengan sebaiknya. Gitu. Jadi ini pertanyaan yang paling penting menurut aku, tapi untuk Miss, pesan utama Miss untuk generasi muda dan semua masyarakat di bumi ini apa ya Miss untuk melestarikan Oke, bumi? pesannya adalah yuk kita bisa jaga bumi kita karena bumi kita adalah rumah kita, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di mana kita bisa bernafas dan lain-lain. Em, kita jaga lingkungan bersama-sama dan tetap tanamkan konsisten dalam menjaga lingkungan gitu. Kalau misalnya balik lagi nih ke Yes. kebiasaan yang kita menanamkan sehari-hari. Misalnya nih kita udah jadi orang tua atau udah menjadi role model untuk anak-anak yang lebih muda. Bagaimana kita bisa menanamkan mindset itu kepada mereka? Ya, pertama kita kasih studi kasus ya, studi kasus gitu. Studi kasus, kalau misalnya kalau kamu membawa sampah sembarangan, efeknya apa sih ke living things yang lain bagaimana? Jadi memang perlu misalnya baca storytelling, studi kasus dan lainnya yang gitu. Dan pasti udah ada, kalau storytelling atau studi kasus itu udah pasti ada nilai moral akan masuk ke situ. Kayaknya semua pertanyaan aku udah dijawab. Soalnya nggak ada pertanyaan lagi yang aku bisa pikirin. Masih ada sih beberapa Miss. Oke. Jadi misalnya nih kita kan Miss guru nih Miss. Ya. Dalam pelajaran Miss yaitu science atau science engineering technology, bagaimana Miss implementasikan kebiasaan-kebiasaan tadi ketika lagi mengajarkan murid-murid? Oke, memang kalau tentang apa ya, peduli lingkungan itu banyak sekali ya ininya. Misalnya kayak sekarang lagi belajar genetic and heredity. Jadi gimana sih dengan masalah El Nino, sudah pernah baca ya El Nino Oh, Godzilla, iya. kita lagi mengalami fenomena itu. Dan bagaimana tumbuhan dan kita sendiri itu akan survive, kita akan bertahan hidup sampai akhir tahun ini gitu dengan segala kondisi. Misalnya musim kita akan mengalami apa namanya, musim kemarau yang berkepanjangan, artinya kita sudah mengalami climate change gitu, perubahan iklim yang sangat drastis gitu. Nah, yang seharusnya kita sudah apa ya, dulu 10 tahun yang lalu itu, kalian ingat gak sih kalau misalnya bulan diakhiri dengan berber, September, Oktober, November, Desember itu udah ini kan udah musim hujan. Nah, ini tuh nggak lagi gitu, dan jadi itu sudah ada apa ya, degradasi, pergeseran yang sangat signifikan dan bisa kita rasakan, dan itu efeknya juga ke kesehatan gitu kan. Cara kita berperilaku juga, tadinya nggak suka minum apa ya, nggak suka makan yang dingin-dingin, jadi minum dingin karena cuacanya ekstrim gitu. Yang tadinya kebal nggak pernah sakit jadi sakit. Ya itulah efek yang luar biasa kalau kita memang tidak menjaga bumi kita gitu. Jadi Oh, menentukan Iya, masa depan. gitu. aku punya pertanyaan. Yes. Jadi kan Godzilla El Nino itu kan salah satu peristiwa yang bisa bikin orang tahu apa akibatnya kalau kita nggak melestarikan bumi kan, Betul. Miss. Tapi selain Godzilla El Nino itu apa saja peristiwa eh, yang bisa apa ya katanya, yang bisa kayak mengajak orang untuk melestarikan bumi gitu, Oke, Miss? peristiwa alam ya, El Nino, El Nina ya, El Nina ekstrim hujan terus, El Nino kemarau panjang gitu. Juga ada misalnya peristiwa alam ya, seperti kayak gerhana bulan itu kan dimana pasang apa ya, air laut pasang, dan itu mengakibatkan ekosistem yang di sekitarnya itu akan terganggu. Misalnya kan harusnya ikan berenang di saat jam sekian, nah itu juga akan mempengaruhi ketika gerhana bulan. Jadi ya gitu, misalnya terjadi ketika climate change, longsor dan banjir itu kan sangat sangat mempengaruhi misalnya kondisi tanah, jadi lebih nggak apa namanya, tidak apa ya, kepadatan tanahnya terganggu, akan
mudah longsor. Nah itu semua kita sebagai apa ya, siklus yang akan terus terhubung kalau misalnya kita lingkungan kita diganggu gitu, terganggu gitu. Jadi coba nih Miss, sebelum kita mengakhiri Mm-mm. podcast hari ini, Miss coba kasih ajakan, kalimat ajakan dan quotes dulu untuk para penonton dan juga aku dan Vicky. Bisa aja kita masukin ke project science kita Miss. Oke. Apa ya, sebagai project mission. Kenapa ini panjang ya? Quotes ajakan Oh, aja, quotes Miss. gitu kan. Yuk kita bisa bersama dengan sikap kesadaran kita menjaga bumi karena bumi adalah rumah kita. Oke, terima kasih untuk hari ini. Iya, Terima kasih, Miss. kembalikan semoga ini menjadi insight untuk kita semua. Amin. Jadi kesimpulannya hari ini Hari Bumi adalah hari yang kita melestarikan bumi, tapi jangan di hari tertentu saja, kita harus melestarikan bumi dan menanamkan kebiasaan dan mindset dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita harus tetap menjaga bumi karena bumi adalah rumah kita. Iya, oke. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Dadah. Terima Dadah. kasih.